Di kampung yang tenang, seorang anak yatim dipermalukan oleh tokoh agama terhormat Haji Burhan yang bahkan tega menghina makam ibunya. Namun, di balik hinaan itu tersembunyi rahasia kelam yang bisa mengguncang semuanya. Siapakah sebenarnya Haji Burhan? Dan apa yang akan Fajar lakukan saat kebenaran terungkap? Namaku Fajar. Usia baru 17, tapi rasanya kepala ini sudah dijejali beban hidup lebih dari orang dewasa. Aku tinggal sendirian di gubuk reot dekat sungai kecil yang airnya kadang keruh, kadang bening, tergantung hujan. Tak banyak yang sudi mampir ke rumahku, kecuali kucing liar dan angin malam. Tapi aku tak mengeluh, sebab aku masih punya satu hal yang membuatku merasa hidup, makam ibu. Setiap hari Jumat sore, aku akan berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke arah barat kampung, menuju kompleks pemakaman tua. Di sanalah makam ibu berada. Bukan di area utama, bukan juga di sisi-sisi yang ditaburi bunga atau diberi batu nisan mahal. Makam ibu terletak di ujung paling kiri, hampir menyentuh pagar bambu, dan sering tertutup ilalang. Orang-orang bilang, ibu mati dalam keadaan hina. Mereka tak pernah menjelaskan kenapa. Yang ku tahu, ibu adalah perempuan paling penyayang, paling sabar, dan paling jujur yang pernah kutemui dalam hidupku. Ia tak banyak bicara soal masa lalunya. Katanya, yang penting sekarang Fajar sehat, bisa makan, bisa sekolah. Tapi sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, karena demam berdarah yang tak sempat diobati, hidupku berubah total. Tidak ada lagi suara lembut yang membangunkan pagi. Tidak ada lagi tangan hangat yang mengusap rambutku saat aku menangis diam-diam karena lapar. Tidak ada lagi nasi sisa yang disuapkannya dengan senyum. Maka setiap Jumat sore, aku membersihkan makamnya dengan penuh cinta. Aku cabuti rumput liar satu-satu. Aku siram tanahnya dengan air yang kubawa dari sungai. Lalu kuceritakan semua yang terjadi dalam hidupku. Ibu, tadi di sekolah aku dipanggil Bu Rini karena belum bayar SPP, tapi aku bohong. Aku bilang ayahku sedang sakit dan belum bisa kirim uang. Aku tertawa kecil sambil duduk bersila di atas tikar plastik yang selalu kubawa. Lalu aku menangis, tangisku pelan. Aku tak ingin ibu sedih di alam sana. Aku hanya ingin dia tahu aku masih berusaha kuat. Masih menabung dari hasil bantu cuci piring di warung, masih tidur dengan perut setengah kenyang, dan masih berdoa agar suatu hari bisa bangun rumah kecil di sebelah pusaranya, supaya aku bisa menemani. Pernah suatu waktu, Pak RT lewat dan menatapku dengan tatapan aneh. "Kamu ngapain sih, Jar? Mendoakan perempuan kayak dia?" katanya. Aku hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Lalu dia pergi, menyisakan jejak, jijik di matanya yang tak bisa kulupa. Aku sempat bertanya pada diri sendiri, sebegitu berdosanyakah ibu, sampai-sampai doaku pun dianggap tak layak? Tapi hatiku menolak percaya. Ibu tak pernah mencuri, tak pernah mengumpat, tak pernah bicara buruk tentang siapapun. Ia hanya sering menangis saat melihat langit. Dan aku yakin, langit pun menyimpan rahasianya. Sore itu, angin lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai menaburkan bunga kamboja yang kupungut dari pohon depan masjid. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah jalan masuk pemakaman. Aku menoleh. Itu dia. Lelaki itu, Haji Burhan. Ia berjalan dengan jubah putih dan sorban yang melingkar rapi. Di tangan kirinya ada tasbih besar, dan wajahnya seperti biasa, penuh wibawa dan nyaris tak pernah tersenyum. Orang-orang kampung sangat menghormatinya. Ia pemilik madrasah, penceramah tetap saat Jumat, dan katanya pernah berhaji 3 kali. Aku buru-buru berdiri. Entah kenapa, setiap kali melihatnya, jantungku berdebar tak nyaman. Dia mendekat, semakin dekat. Lalu matanya menatap lurus ke arah makam ibu. "Kamu lagi-lagi di sini?" Suaranya tajam. "Makam ini najis, tak perlu didoakan. Kau mendoakan ibumu itu, sama saja kau menambah dosanya." Aku tercekat. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari pukulan manapun. "Ibu saya?" "Tidak seburuk itu, Pak Haji," jawabku pelan, dengan suara yang kutahan agar tak bergetar. "Jangan
Panggil aku Pak Haji. Aku bukan ayahmu. Lalu dia meludah ke tanah, tepat di samping pusara ibu. Perempuan sundal macam ibumu itu mestinya tak dikuburkan di sini. Lidahku keluh. Dadaku seperti ditindih batu besar. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Aku hanya bisa memandangnya menjauh dengan langkah angkuh, seperti baru menyampaikan kebenaran suci. Setelah dia pergi, aku duduk kembali di atas tikar plastik. Lama, tak sanggup berbicara. Air mata jatuh satu-satu, membasahi tanah merah yang masih kubersihkan tadi. Aku tak paham. Jika ibu bersalah, mengapa dia selalu mengajarkanku untuk tak berdusta? Jika ibu buruk, mengapa setiap malam ia mendoakan kampung ini, termasuk orang-orang yang kini menghinanya? Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menemukan jawaban. Dan saat hari itu tiba, aku akan bercerita pada seluruh dunia bahwa seorang perempuan bernama Sumarni, ibuku tercinta, tidak seharusnya dikenang sebagai aib. Tapi sebagai ibu yang melahirkan anaknya dalam kesepian dan membesarkannya dalam cinta tanpa suara. Hari itu, seperti biasa aku membawa sebotol air, bersih, bunga Kamboja kering yang kutaruh dalam plastik bekas, dan tikar tipis yang sudah mulai sobek di ujungnya. Langit mendung, angin berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar makam ibu gemerisik seperti bisikan. Aku duduk di sisi pusara. Dengan pelan, kubuka botol air, menyiram tanah yang mulai kering, lalu kutata bunga di atasnya. Di saat orang lain mungkin sedang rebahan di rumah sambil menonton televisi atau ngopi di warung, aku di sini. Bersama sepetak tanah yang menyimpan semua kenanganku tentang sosok paling berharga. Aku mulai membaca surat Yasin dengan suara pelan. Kata-kata suci itu meluncur dari bibirku, tapi rasanya seperti ada yang menghimpit dada. Aku masih memikirkan ucapan Haji Burhan minggu lalu. Kalimatnya yang menyebut ibu sebagai perempuan najis dan sundal masih terngiang-ngiang seperti palu godam di kepala. Tak lama, dari kejauhan ku dengar suara motor. Suara knalpotnya khas, berisik dan kasar. Hatiku langsung mencelos. Aku sudah hafal suara itu. Motor bebek tua milik Haji Burhan. Entah kenapa, setiap kali aku di sini, dia seperti tahu dan sengaja datang. Motor itu berhenti di luar pagar bambu. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar mendekat. Aku terus membaca ayat demi ayat, berusaha mengabaikan kehadirannya, tapi langkah itu berhenti tepat di belakangku. Apa belum kapok juga kau? Suara itu membelah udara, penuh nada menghina. Aku tetap menunduk, berusaha menahan emosi. Saya hanya ingin mendoakan ibu, Pak. Berapa kali harus kukatakan, doamu itu takkan sampai. Perempuan macam ibumu itu mati dalam dosa. Kuburannya pun mencemari tempat ini. Aku menahan napas. Jari-jariku meremas tepi tikar. Aku ingin berdiri dan berkata bahwa yang berdosa bukan hanya orang mati, yang hidup pun bisa jauh lebih kejam. Tapi mulutku terkunci. Aku takut. Takut kalau emosiku membuatku lupa diri. Kalau kau masih datang ke sini, aku akan laporkan ke RT. Makam ini harus dibongkar, ancamnya. Mataku menatap tajam ke arah pusara ibu. Kalau memang ibu saya seburuk itu, kenapa Bapak begitu marah setiap kali saya ke sini? Haji Burhan terdiam. Sesaat, seperti kaget dengan pertanyaanku. Tapi kemudian dia tertawa. Tawa sinis, pendek, seperti sedang mengejek logika anak kecil. Kau pikir aku takut? Tidak, bocah. Aku cuma muak melihat anak hasil perempuan najis pura-pura jadi anak saleh. Seketika darahku naik ke kepala. Tapi, aku tak menjawab. Aku hanya menatap tanah, mencoba menenangkan diriku. Namun detik berikutnya, aku mendengar suara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kalau memang dia najis, biar sekalian ku kasih hadiah. Sebelum aku sempat berpaling, suara ces itu terdengar. Dan aroma busuk menghantam hidungku, seperti tamparan keras. Aku menoleh dan melihatnya. Haji Burhan jongkok,
dan buang air besar tepat di atas pusara ibu. Aku kaget. Tubuhku gemetar. Dunia seperti berhenti berputar. "Pak, astagfirullah," teriakku, nyaris pingsan oleh jijik dan amarah. Haji Burhan berdiri, membersihkan dirinya dengan daun kering, lalu tertawa. "Sekarang puas? Biar ku bilang lagi, kuburan ini najis. Dan kau, anak haram, takkan pernah bisa mengubah itu." Lalu, ia berjalan pergi, meninggalkan bekas keji yang membuatku kehilangan kata-kata. Aku terduduk. Tanganku mengepal. Air mataku menetes tanpa suara. Aku menatap pusara yang kini ternoda. "Maaf, Bu, aku tak bisa melindungimu. Bahkan dalam kematian pun, mereka masih menyakitimu." Dalam diam aku meraih botol air terakhir yang kubawa. Kutuangkan perlahan ke tanah yang kotor itu, membasuh noda dari penghinaan. Aku cabut daun-daun yang berserakan. Aku bersihkan satu-satu dengan tangan. Meski sakit, meski hancur, aku tak akan biarkan ibu dipermalukan begitu saja. Di tengah isak, tangis. Aku berdoa. Doa yang tak biasa. "Ya Allah, jika benar ibu bersalah, ampuni dia. Tapi jika yang bersalah adalah orang yang menghina ibu, bukakan kebenaranmu. Tunjukkan siapa sebenarnya yang najis di matamu." Hari itu, aku pulang dengan langkah gontai. Tapi jauh di dalam hati, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah tekad. Aku harus tahu. Kenapa Haji Burhan begitu membenci ibu? Apa yang membuatnya sampai setega itu? Esoknya, aku pergi ke rumah Maknah. Satu-satunya orang tua yang dulu dekat dengan ibu. Ia tinggal di ujung gang, hidup sebatang kara, tubuhnya ringkih, tapi matanya masih tajam. Saat aku tiba, Maknah sedang menyapu halaman. "Maknah, boleh saya tanya sesuatu?" "Fajar, anak Sumarni ya? Masuklah nak. Lama mak nunggu kamu datang tanya ini." Aku terdiam. Apa maksudnya? Kami duduk di balai bambu. Lalu dengan suara lirih, Maknah berkata pelan, "Ibumu bukan perempuan hina, Fajar. Dia korban." Hari itu, langit mendung, seperti menyatu dengan suasana hatiku yang diliputi pertanyaan dan amarah. Di balai bambu rumah Maknah, aku duduk terpaku, menanti kelanjutan kalimatnya yang baru saja mengguncang isi kepalaku. "Ibumu bukan perempuan, hina, Fajar, dia korban." Aku menatap Maknah, yang perlahan menuangkan teh hangat ke cangkir kecil. Tangannya gemetar, mungkin karena usia, atau karena kenangan lama yang siap kembali menyakitinya. "Apa maksud Maknah?" "Korban," tanyaku. "Hati-hati, takut salah bicara, takut menyentuh luka lama yang belum sembuh." Maknah menarik napas panjang, wajahnya menunduk dan air matanya menetes tanpa suara. "Sumarni, ibumu, dia gadis baik-baik, lugu, rajin bantu orang tua, cantik tapi tak pernah sombong, semua orang suka dia dulu. Tapi justru karena itulah dia jadi sasaran." Aku makin bingung. "Sasaran siapa, Mak?" Maknah menggigit bibirnya, lalu melihatku dalam-dalam. "Anak muda, ada rahasia besar yang sudah dikubur puluhan tahun di kampung ini, dan semua orang pura-pura lupa. Karena pelakunya, orang besar, orang yang dihormati, yang bersorban dan berkhotbah." Aku menegang. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu kemana arah cerita ini. Waktu itu, Fajar, ibumu kerja bantu di rumah ustaz muda yang baru pulang dari Mesir. Namanya Burhan. Dulu dia belum dipanggil haji, tapi semua orang kagum sama dia. Wibawanya besar. Orang tuamu bangga saat dia minta tolong ibumu bantu cuci baju dan masak di rumahnya. Aku tak berkata apa-apa. Tenggorokanku terasa tercekat. Sampai suatu malam, Sumarni pulang dengan wajah ketakutan. Bajunya sobek. Dia nangis, teriak-teriak dan bilang, dia dipaksa. Air mata Maknah jatuh deras. Suaranya tercekat. Aku gemetar. Dia diperkosa, Fajar, oleh Burhan. Dunia runtuh. Suasana di sekitarku lenyap. Hanya suara detak jantung dan dengungan yang tersisa. Kata-kata Maknah mengiris seperti sembilu.
Waktu itu orang tuanya ibumu mau lapor ke kepala desa. Tapi apa yang terjadi? Mereka diancam. Burhan bilang itu fitnah. Dan karena dia disegani, semua orang percaya padanya. Sumarni malah dianggap penggoda. Difitnah keji. Mereka malu, akhirnya mengusir ibumu keluar dari kampung dalam keadaan hamil. Aku menutup mulut dengan tangan. Dadaku sesak. Dan dari rahim yang dihina itu, kau lahir. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, hancur, mual. Semua bercampur jadi satu. Lalu aku tanya dengan suara bergetar, "Kenapa baru cerita sekarang, Mak?" Mak Nah menunduk. "Karena kami semua pengecut, Nah. Karena orang takut pada jubah dan sorban. Tapi setelah ibumu meninggal, dan aku melihat kau datang tiap hari ke makamnya, bersujud dan menangis, aku sadar. Kebenaran harus kau tahu. Aku bangkit perlahan, langkah kakiku goyah. Ingin kuteriakan semuanya ke langit, bahwa pria yang selama ini mencaci ibu sebagai perempuan najis adalah pelakunya. Dan lebih dari itu, bisa jadi, dia adalah ayah kandungku." Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Mak Nah terus berputar di kepalaku. Aku menatap foto ibu yang selalu kusimpan dalam dompet usang. Wajahnya lembut, tersenyum. Tak pernah kulihat kebencian dalam matanya. "Maafkan aku, Bu. Aku terlambat tahu semuanya." Tapi di balik kesedihan itu, perlahan muncul keberanian. Aku tak bisa terus diam. Harus ada keadilan. Untuk ibu. Untuk kebenaran. Esoknya, aku kembali ke rumah Mak Nah. Aku minta satu hal. "Mak, ada bukti, surat, apapun dari ibu." Mak Nah mengangguk. Ia berjalan ke kamar, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada kain batik, surat-surat, dan sebuah buku harian kecil berwarna coklat tua. "Ini dititipkan ibumu padaku sebelum dia meninggal. Dia bilang, suatu hari kalau kau sudah dewasa dan cukup kuat, baru boleh dibuka." Tanganku gemetar saat memegang buku itu. Kulihat halaman pertama, tertulis rapi dengan tulisan tangan yang kukenal. "Untuk Fajar, anakku. Kalau suatu hari kau baca ini, berarti aku sudah tak ada. Tapi ketahuilah, kau lahir dari cinta dan air mata. Bukan dari kehinaan, seperti yang mereka bilang." Air mataku menetes membasahi halaman itu. Di halaman-halaman berikutnya, tertulis kisah hidup ibu. Bagaimana ia dipanggil ke rumah Burhan. Bagaimana ia dibujuk, lalu dipaksa. Bagaimana ia diancam, lalu difitnah. Ada satu halaman yang membuatku membeku. Aku tahu dia ayahmu. Aku tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darahnya. Tapi jangan kau benci dirimu. Kau bukan dia. Kau lebih baik dari dia. Aku menutup buku itu dan terisak. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Aku adalah anak dari lelaki yang menghina makam ibuku, lelaki yang menyebutku anak haram, lelaki yang buang air besar di atas pusara ibu sendiri, tapi aku bukan dia. Aku bukan seperti dia. Dan aku takkan diam lagi. Beberapa hari setelahnya, aku menyelidiki lebih dalam. Aku mulai bicara dengan beberapa warga tua yang dulu mengenal ibu. Beberapa menolak, beberapa ketakutan. Tapi satu orang, Pak Budi, mantan tukang kebun masjid, akhirnya bersuara. Aku lihat sendiri malam itu. Sumarni keluar dari rumah Burhan dengan baju robek. Aku yang bantu antar dia ke rumah. Tapi siapa yang mau percaya sama tukang kebun? Lalu Pak Budi memberikan sesuatu, sebuah sobekan kain putih dengan bercak merah tua, yang katanya disimpan bertahun-tahun. Bukti satu-satunya yang ia selamatkan. Kain itu dipakai Sumarni malam itu. Dia tinggalkan di rumahku waktu lari. Aku simpan diam-diam, entah kenapa. Aku tahu suatu hari akan datang saatnya kebenaran butuh bicara. Hari itu, aku kembali ke makam ibu. Kududuk seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Tanganku memegang buku harian, sobekan kain, dan doa yang berbeda. "Bu, aku tahu semuanya.
sekarang. Dan aku janji, harga diri ibu akan aku bersihkan. Luka ibu akan aku balas. Tapi dengan cara yang ibu ajarkan, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Dan sejak hari itu, aku tahu kemana langkahku berikutnya. Menemui Haji Burhan. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk bertanya satu hal. Kenapa kau membenci darah dagingmu sendiri? Aku berdiri di depan masjid besar yang berdiri megah di tengah kampung. Masjid itu ramai, jemaah baru saja selesai sholat zuhur. Sebagian masih berzikir, sebagian lain bercengkerama dengan suara lirih. Tapi mataku hanya tertuju pada satu sosok, Haji Burhan. Ia duduk bersandar di tiang masjid, dengan tasbih bergemerincing di jemarinya. Jubah putihnya bersih, sorbannya rapi. Wibawanya memancar, setidaknya di mata mereka yang belum tahu siapa dia sebenarnya. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak dalam dadaku. Rasanya seperti ingin meneriakkan semua kebenaran di hadapan jemaah. Tapi itu bukan jalanku. Aku ingin dia bicara. Aku ingin dia mengaku. Pelan-pelan aku mendekat. Ia menoleh, dan raut wajahnya langsung berubah saat melihatku. Dingin, penuh curiga. Apalagi kau kesini, ha? Mau bawa bunga ke makam perempuan hina itu lagi? Sindirnya pelan, tapi cukup tajam untuk menoreh luka. Aku menatap matanya lurus-lurus. Kali ini aku tak menunduk, tak lagi diam. Aku cuma ingin bicara, Pak Haji. 4 mata. Boleh? Ia mendengus. Ngapain aku buang waktu buat anak haram? Aku menghela napas. Kata-katanya tetap sama, menusuk, menyakitkan. Tapi aku sudah tahu alasannya kini. Ia sedang menutupi sesuatu. Dan seperti binatang yang terluka, semakin terpojok, semakin ganas. Kalau Pak Haji tidak takut, kenapa harus menolak? Ia memicingkan mata. Lalu berdiri perlahan. Baik, sore nanti. Datang ke rumahku. Tapi jangan bawa drama ya. Sore itu, aku melangkah masuk ke halaman rumahnya. Rumah besar dengan tembok tinggi dan pohon mangga tua di sudut pekarangan. Aroma dupa menyambut dari teras, bercampur dengan aroma khas rumah, orang tua, kayu lapuk dan kenangan busuk. Haji Burhan duduk di kursi tamu, sendirian. Rumah itu sepi. Istrinya sudah meninggal, anak-anaknya tinggal di kota. Tinggal dia sendiri. Dan semua bayangan masa lalu yang mungkin terus mengganggunya. Aku duduk di hadapannya. Tak ada teh, tak ada senyum. Hanya tatapan tajam dan udara yang menegang. Apa yang mau kau bicarakan? Tanyanya dingin. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan buku harian ibu, dan sobekan kain yang diberikan Pak Budi. Aku sudah tahu, Pak Haji. Semuanya. Kulihat wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, tangannya mencengkeram ujung jubah. Ini tulisan ibu. Ia menulis semuanya. Dari awal sampai akhir. Siapa yang memaksa, siapa yang memfitnah, dan kenapa ia harus diusir dari kampung dalam keadaan hamil. Ia menunduk, tidak berkata apa-apa. Dan kain ini, malam itu ibu kabur dalam keadaan ketakutan. Kain ini buktinya. Disimpan oleh saksi mata yang tahu semuanya. Ia mulai terengah. Entah karena usia atau karena tekanan yang tak lagi bisa ditahan. Fajar, ucapnya pelan. Suaranya tak lagi setajam biasanya. Kau tak tahu apa-apa? Aku, bilang Pak Haji, bilang siapa aku sebenarnya. Ia menatapku, lama, dan akhirnya berkata lirih, kau, anakku. Dunia seperti berhenti berputar. Aku tahu kemungkinan itu. Tapi mendengar dia mengakuinya langsung adalah hantaman yang tak pernah bisa benar-benar dipersiapkan. Kau anakku, Fajar. Aku memang melakukan kesalahan besar. Dan aku takut. Aku takut saat itu semuanya terbongkar. Aku baru pulang dari luar negeri. Semua orang menaruh harapan padaku. Aku manusia lemah, tapi aku takut. Lalu kau pilih hina perempuan tak berdosa, buang air besar di atas makamnya. Hah?
Suara marahku pecah. Suaraku bergetar, bukan karena benci, tapi karena hati yang benar-benar luka. Maafkan aku, Fajar. Aku pikir dengan membencinya, aku bisa menghapus dosaku. Tapi ternyata tidak. Semakin aku membencinya, aku semakin benci diriku sendiri. Tapi rasa takut lebih kuat dari rasa bersalah. Air mataku jatuh, tapi aku tak ingin dia melihatku rapuh. Jadi semua ini, fitnah itu, pengusiran, semua demi melindungi nama baikmu? Ia mengangguk pelan, matanya merah. Dan aku jadi pelampiasan rasa bersalahmu? Makam ibuku jadi tempat kau ludahi rasa takutmu? Ia tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Aku berdiri, suara nafasku kasar. Aku tidak akan membalas seperti kau, Pak Haji, tapi aku akan membongkar semuanya. Untuk ibu, untuk harga dirinya, dan untuk diriku sendiri. Saat aku melangkah keluar, Haji Burhan berseru pelan, "Fajar, maafkan aku." Aku menoleh. Aku bukan anak haram, Pak Haji. Aku cuma anak dari lelaki yang tak pernah punya keberanian menjadi manusia. Lalu aku melangkah pergi. Malam itu aku kembali ke makam ibu. Duduk seperti biasa, tapi kali ini tak ada air mata. Hanya kedamaian. Ibu, akhirnya aku tahu semuanya. Dan aku bangga padamu. Aku akan bangunkan kembali nama baik ibu. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebenaran. Bulan bersinar terang. Angin mengusap wajahku, seolah ibu sedang membelai. Dan malam itu, aku mulai menulis. Kisah ini, kisah ibu, kisah kami. Untuk suatu hari, jika ada anak-anak yatim lain yang dihina, mereka tahu air mata di atas pusara bisa tumbuh jadi kekuatan. Sejak malam itu, setelah pertemuanku dengan Haji Burhan, aku merasakan beban di dadaku berubah bentuk. Bukan lagi rasa sakit dan luka yang membuatku terpuruk, tapi sebuah tekad yang membara. Aku harus membongkar kebenaran itu, bukan demi dendam, tapi demi harga diri ibu dan untuk menghapus kebohongan yang sudah terlalu lama membelenggu kampung ini. Pagi-pagi aku sudah pergi ke rumah Pak Budi, lelaki tua yang menyimpan sobekan kain dan pernah melihat ibu kabur ketakutan. Dulu, Pak Budi tinggal sendirian di pinggir kampung. Rumahnya sederhana tapi terasa hangat. Aku menghela napas, menatap wajah Pak Budi yang berkerut-kerut. "Pak Budi, aku mau tanya sesuatu tentang ibu." Kataku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Aku tahu semua yang terjadi waktu itu. Aku juga takut bicara. Tapi demi kamu, aku akan bilang." Pak Budi mulai bercerita. Suaranya pelan dan bergetar. "Ibumu dulu memang perempuan baik, tapi karena takdir, dia jadi korban kezaliman. Haji Burhan, yang sekarang dihormati itu, dulunya orang lain. Dia punya sisi gelap yang orang kampung tak tahu. Dia pernah menyakiti ibu kamu, Nak." Hatiku tercekat. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat hati. Aku ingat waktu itu ibu, kamu hamil, dibuang jauh dari kampung. Tak seorang pun yang berani menolong. Aku pun hanya bisa diam. Aku meremas sobekan kain di tanganku. Bukti kecil tapi berarti. "Pak Budi, apakah ada bukti lain? Siapa lagi yang tahu?" Ia terdiam, lalu berkata, "Ada satu orang lagi, tapi dia sudah tua dan jarang bicara. Namanya Pak Hasan, tetanggaku dulu. Dia tahu banyak tapi takut." Aku tidak mau berhenti. Keesokan harinya, aku menemui Pak Hasan, lelaki renta yang tinggal di gubuk reot dekat sawah. Pak Hasan awalnya mengelak, tapi setelah aku ceritakan niatku yang tulus, ia mengangguk. "Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibumu bukan perempuan hina. Dia korban, dan selama ini orang-orang yang menghina sebenarnya yang berdosa." Ia memberikan sebuah amplop lusuh. "Ini surat yang pernah ibu kamu tulis tapi tak sempat dikirim. Surat itu menyimpan kebenaran." Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu. Mataku mulai basah. Kata-kata itu membalut luka lama dan membuka harapan baru. Surat itu berbunyi, "Jika kau menemukan surat ini,
ketahuilah bahwa aku dipaksa diam karena takut akan kehancuran banyak nyawa. Aku hamil bukan karena kesalahan, tapi karena kekerasan yang tak pernah kuinginkan. Aku memilih mengorbankan diriku demi melindungi kampung dan anakku. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Kepada anakku, maafkan ibu karena tak mampu melindungi. Lebih baik, aku duduk termenung lama di gubuk Pak Hasan. Semua yang tersembunyi selama ini mulai terbuka. Tapi aku tahu, jalan ke depan takkan mudah. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengumpulkan bukti, menulis cerita ibu dengan hati-hati, dan berbicara dengan orang-orang yang pernah kenal ibu. Aku tahu, aku sedang menantang arus. Tapi aku percaya, suara yang selama ini dibungkam harus didengar. Suatu sore, aku duduk di bawah pohon mangga tua di dekat makam ibu. Aku membayangkan wajahnya, berharap dia tahu aku sedang berjuang untuknya. Tiba-tiba, aku mendengar langkah cepat mendekat. Haji Burhan, aku menoleh dan melihatnya berdiri jauh. Wajahnya tampak lelah dan penuh amarah yang tertahan. Aku tahu kau sedang menggali masa lalu yang seharusnya kau lupakan, katanya berat. Tapi aku tak akan berhenti, Pak Haji. Ini bukan soal masa lalu, ini soal kebenaran dan keadilan. Jawabku mantap. Ia menggeleng pelan. Kau tahu, kalau kebenaran ini keluar, bukan hanya aku yang akan hancur, kampung ini juga. Aku memandangnya lama. Kalau keadilan dan kebenaran harus hancur untuk mempertahankan kebohongan, aku tak mau hidup di dunia seperti itu. Pagi itu, udara kampung terasa berbeda. Getaran yang tak kasat mata menyusup ke tiap sudut rumah dan jalan setapak. Aku bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang sudah lama kutunggu. Setelah hari-hari penuh pencarian dan penggalian bukti, aku memutuskan untuk menghadapi warga kampung. Bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan cemoohan, tapi dengan bukti dan cerita yang tulus dari lubuk hatiku. Aku mempersiapkan surat peninggalan ibu, dokumen yang diberikan Pak Hasan, serta beberapa kesaksian dari mereka yang pernah mengenal ibu sebagai perempuan terhormat, bukan seperti yang dibilang Haji Burhan. Di balai desa, orang-orang mulai berkumpul. Dari para tetua yang biasanya diam penuh wibawa, sampai anak muda yang penasaran dengan apa yang kubawa. Aku berdiri di depan mereka, jantung berdegup kencang, tapi tekadku sudah bulat. Assalamualaikum, sapaku dengan suara yang bergetar. Waalaikumsalam, jawab mereka dengan suara ramai. Aku mulai membaca surat ibu, perlahan, tapi penuh perasaan. Aku bukan perempuan hina. Aku adalah korban kekerasan yang dipaksa bungkam demi menjaga nama baik orang-orang yang berkuasa. Anakku, jika kau menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun, dan aku berharap suatu hari kebenaran akan membebaskan kita dari kebohongan ini. Warga mulai saling berpandangan. Bisik-bisik dan gerakan gelisah menyebar di antara mereka. Lalu aku memanggil Pak Budi dan Pak Hasan maju ke depan, memberi kesaksian mereka dengan tegas. Betul, Ibu Fajar adalah perempuan terhormat. Kami tahu siapa yang sebenarnya salah selama ini, ujar Pak Budi. Selama ini kami takut bicara, tapi sekarang kami tak mau kebohongan terus berkuasa, tambah Pak Hasan. Semua mata tertuju pada Haji Burhan yang duduk terpaku di sudut ruangan, wajahnya pucat dan gemetar. Aku bisa melihat kebencian dan ketakutan berperang di dalam dirinya. Apa yang kau lakukan itu dosa besar, Haji. Menghina makam seorang ibu adalah penghinaan pada seluruh kampung ini. Aku berkata tegas. Dia menunduk, tak mampu membalas. Tiba-tiba seorang wanita muda berdiri. Suaranya bergetar saat berkata, "Saya juga pernah mendengar cerita ini dari ibu saya. Dulu, Haji Burhan pernah memaksa Ibu Fajar, dan itu menjadi rahasia yang dia tutupi selama ini." Suara wanita itu menggema di ruangan, membuat udara makin tegang. Warga mulai terbagi, antara yang ingin percaya kebenaran dan yang masih membela Haji Burhan. Aku menyadari, perjuanganku belum selesai, tapi setidaknya benih kebenaran sudah tumbuh. Aku menatap makam ibu yang terlihat damai, seolah dia tersenyum melihat aku berdiri di sini, berani melawan kebohongan. Ini untukmu, Bu. Aku janji akan terus berjuang sampai nama baikmu kembali, batinku.
Setelah pertemuan di balai desa kemarin, suasana kampung berubah drastis. Aku merasakan tatapan sinis dari sebagian warga yang dulu bersimpati, dan sekaligus bisik-bisik yang mulai mengarah ke arah lain. Puncak konflik mulai terasa seperti badai yang akan menghancurkan semuanya. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran, aku dan keluargaku mengalami tekanan hebat. Haji Burhan tak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memutarbalikkan cerita, menggiring opini warga agar meragukan bukti dan kesaksianku. Aku mendengar banyak cerita tentang bagaimana Haji Burhan berkumpul dengan para tokoh kampung yang loyal padanya, merancang strategi untuk membungkam suara kami. "Apa kau yakin mau terus melawan, Fajar?" tanya Pak Budi satu sore, wajahnya terlihat khawatir. Aku mengangguk tegas. "Ini bukan tentang aku, Pak. Ini tentang ibu dan keadilan." Sementara itu, aku mulai mendapat dukungan tak terduga dari beberapa tetangga yang selama ini hanya diam. Mereka mulai terbuka, menyuarakan kebenaran yang selama ini mereka simpan. Namun, intimidasi semakin sering datang. Rumah kami dilempar batu saat malam. Anak-anak tetangga pun mulai menjauhi kami. Suatu malam, aku mendapat pesan misterius. "Berhenti sebelum semuanya hancur." Tapi aku tak gentar. Di tengah tekanan itu, aku mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Haji Burhan. Pertemuan itu terjadi di masjid, saat kami berdua sendirian usai sholat Isya. Wajahnya dingin, matanya menusuk tajam. "Fajar, kau harus berhenti. Aku sudah lama menyimpan rahasia ini, dan aku tidak mau semuanya hancur karena kesalahan masa lalu," katanya pelan namun tegas. "Apa yang kau takutkan, Pak Haji?" tanyaku lirih. Dia terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut dihukum bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Tuhan. Aku bisa merasakan kerentanan yang tak pernah aku lihat sebelumnya." Dalam perbincangan itu, Haji Burhan mulai membuka sedikit demi sedikit ceritanya, pengakuan yang selama ini dia sembunyikan. Bahwa dulu, saat muda, ia melakukan kesalahan besar kepada ibu. Kesalahan yang mengubah hidup banyak orang, termasuk aku. "Tapi aku sudah mencoba menebusnya dengan cara yang aku bisa," katanya, suara bergetar. Aku menatapnya dalam diam. Maaf dan benci berbaur dalam dadaku. Suasana kampung makin memanas. Setelah pertemuan pribadi dengan Haji Burhan, aku merasa beban yang selama ini kupikul mulai terurai sedikit demi sedikit. Namun, kenyataan di luar jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Hari itu, aku kembali ke balai desa. Kali ini, bukan untuk menyampaikan bukti baru, tapi untuk mendengarkan pengakuan yang akan menghancurkan citra suci yang selama ini dipercayai banyak orang. Aku duduk di bangku paling depan, menatap wajah-wajah penuh ketegangan dan kebingungan. Haji Burhan berdiri di depan, wajahnya tampak lelah tapi penuh tekad. Dia mulai berbicara pelan dengan suara yang bergetar. "Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik topeng kebohongan. Aku ingin mengaku, bukan untuk mencari ampun dari manusia, tapi agar hati ini bisa berdamai dengan masa lalu." Dengan suara berat, ia menceritakan masa lalunya. Bagaimana ia pernah melakukan kesalahan besar pada ibu. Bagaimana ia menyingkirkan ibu dari kampung, dan bagaimana ia membiarkan kebencian itu tumbuh menjadi bayang-bayang yang menghantuinya. "Aku adalah ayah kandung Fajar," ucapnya dengan suara parau. "Aku yang menyakiti perempuan itu, dan aku yang harus menanggung akibatnya." Mendengar pengakuan itu, aku merasakan campuran emosi, sakit, marah, tapi juga ada rasa lega yang sulit kuungkapkan. Bukan mudah menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini kucerca dan benci ternyata adalah ayahku sendiri. Namun, aku tahu aku harus memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk kedamaian jiwaku. Warga kampung mulai bereaksi keras. Sebagian menolak dan menyebut pengakuan itu sebagai tipu muslihat. Sementara sebagian lain mulai membuka mata, menyadari selama ini mereka telah tertipu oleh topeng suci yang dipakai Haji Burhan. Setelah pengakuan besar Haji Burhan, suasana kampung menjadi seperti badai yang belum reda. Ada yang terkejut, ada yang marah,
dan ada yang mulai membuka mata akan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku merasakan beratnya beban itu, bukan hanya di pundakku, tapi juga di hati banyak orang. Keluargaku mendapat sambutan yang berbeda. Beberapa tetangga yang dulu menjauhi mulai mendekat, menyampaikan permintaan maaf dan dukungan. Mereka mengatakan, kini mereka melihat ibu bukan sebagai perempuan hina, tapi sebagai korban ketidakadilan. Namun, tak sedikit pula yang masih menyimpan prasangka dan mencibir di balik bisik-bisik. Aku berusaha kuat demi ibu, demi masa depan kami. Aku ingin mengubah pandangan kampung, membuka hati mereka agar tak menghakimi tanpa tahu kebenaran. Aku mengadakan pertemuan kecil bersama beberapa warga yang mulai percaya untuk merancang langkah-langkah perubahan sosial dan pendidikan tentang empati dan keadilan. Sementara itu, Haji Burhan mulai menarik diri dari keramaian. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merenungi kesalahan dan berusaha menebus dosa-dosanya. Aku pun mulai mencoba membangun hubungan yang rumit ini. Hubungan dengan pria yang ternyata adalah ayah kandungku. Meski penuh luka, aku ingin mencari titik damai. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Beberapa pihak yang merasa dirugikan mencoba menggoyahkan kedamaian yang mulai tumbuh. Ada yang menyebar fitnah baru, ada yang mencoba memprovokasi agar konflik lama kembali muncul. Aku harus tetap waspada dan terus berjuang. Langit pagi itu cerah, seperti menyambut babak baru dalam hidupku dan kampung yang dulu penuh prasangka. Aku berdiri di halaman rumah, menghirup udara segar sambil mengenang perjalanan panjang yang sudah kutempuh. Perjuangan menghadapi masa lalu yang kelam tidak mudah, apalagi membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Tapi aku percaya, setiap luka bisa sembuh dengan waktu dan ketulusan hati. Kini, aku aktif dalam berbagai kegiatan sosial di kampung, mengajak warga untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan dan saling mendukung tanpa memandang latar belakang. Hubunganku dengan Haji Burhan juga mulai membaik, meski tidak mudah melupakan semua yang terjadi. Kami mulai belajar memaafkan dan menerima peran masing-masing sebagai ayah dan anak. Pada suatu sore, kami duduk bersama di depan rumah, menikmati secangkir teh dan bercerita tentang masa depan yang penuh harapan. Aku juga terus menjaga makam ibu, memastikan ia mendapatkan penghormatan yang layak. Setiap doa yang kubisikkan di sana adalah janji untuk tidak membiarkan namanya tercemar lagi. Kampung pun berubah. Mereka mulai melihat keindahan di balik perbedaan, belajar menerima dan mendukung satu sama lain. Anak-anak bermain tanpa takut dihina, dan orang tua mulai saling menghargai. Cerita ini kuakhiri dengan sebuah pesan, bahwa kebenaran dan keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah terlambat untuk diperjuangkan. Dan cinta keluarga, meski penuh luka, selalu punya jalan untuk sembuh. Aku menatap matahari terbenam dengan harapan baru, yakin bahwa besok adalah hari yang lebih baik.